Namanya Ibu Jeda ini kalau mau berkunjung udah lama lah ya. Udah 1 tahun yang dulu lah dia pengen menjenguk Amar. Aktor Amar Zoni baru-baru ini dijenguk oleh Zeda Salim. Amar ternyata sudah lama berteman dengan mantan presenter program berita televisi tersebut. Awalnya Zeda Salim berencana untuk mengunjungi Amar Zoni di Rutan Salemba pada Selasa 12 November 2024, namun sayangnya kunjungannya harus batal. Rencana tersebut terhalang oleh ketidaktersediaan jadwal besuk pada hari itu. Zeda datang ke rutan bersama kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, untuk memberikan dukungan, namun mereka harus kembali tanpa bisa menemui Amar. Menurut John Matias bahwa mereka sudah memberitahukan Amar mengenai niat Zeda untuk menjenguknya. Namun, sebagaimana aturan yang berlaku di Rutan Salemba, setiap kunjungan memang harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Baru keesokan harinya Zeda Salim kembali datang menjenguk Amar Zoni, dan diizinkan masuk. Hubungan keduanya kini semakin jadi bahan perbincangan, setelah Zeda terlihat memberikan perhatian besar pada Amar yang tengah menjalani masa hukuman terkait kasus narkoba. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, ditemui di sela-sela kesibukannya, menjelaskan perihal berita tersebut. Jadi saya itu ke rutan kan mau jenguk Amar ya. Kebetulan ada juga Ibu Jeda. Bu Jeda ini sahabatnya Amar tahun 2013. Kalau saya dapat informasi kan presenter ya, presenter gitu. Dulu presenter silet apa? Ya saya kan udah secara personal kan nggak kenal sama Ibu Jeda. Jadi memang udah lama ya. Pada waktu saya menangani perkara Amar ini kan masih ditahan di rutan kepolisian Polres Jakarta Barat. Itu kan memang pernah wartawan menyampaikan ke saya ada seseorang kenalannya Amar namanya Ibu Jeda mau menjenguk. Nah waktu itu kan ya kalau saya kan namanya kalau menjenguk seseorang itu kan pasti kan harus ada SOP-nya kan harus ada izin dari orang yang mau dijenguk. Dalam ini kan Amar Zoni kan. Nah kemudian ya proses berjalan kan nggak pernah datang sih. Dan memang pada waktu itu juga kan pada waktu kasus itu kan terjadi perceraian dengan Iris juga kan. Jadi ya proses perceraian kan masih jalan waktu di Polres Jakarta Barat. Sampai putus itu kan putusnya setelah Amar ditahan di Kejaksaan di rutannya Salemba. Nah jadi ya keinginan dia mau datang itu pada waktu itu cuma ada pesan aja ke saya gitu. Cuma belum pernah menjenguk pada waktu di Polres Jakarta Barat. Nah, kemudian pada waktu udah di Rutan Salemba itu kan memang ada juga yang selalu ngomong ke saya, rekan-rekan wartawan kan bilang, Pak John nanti ada Ibu Jeda mau jenguk. Ya kalau mau menjenguk itu kan ada SOP-nya, aku bilang nggak bisa saya memutuskan. Yang memutuskan itu kan harus Amar Zoni. Nah, nanti kalau memang mau jenguk, ya saya sampaikan dulu. Nah nggak lama kemudian, kira-kira 2 bulan yang lewat ya, saya kan dihubungi Ibu Jeda bahwa dia mau menjenguk Amar Zoni di tahanan di rutan ya. Ya saya bilang ya saya sampaikan dulu Bu, karena SOP-nya di rutan kan memang harus disampaikan kepada Amarnya. Nah, kalau Amarnya berkenan menerima, baru itu bisa. Nah akhirnya saya sampaikan ke Amarnya. Kebetulan saya jenguk Amar, ini ada orang namanya Ibu Jeda mau menjenguk kamu Mar. Nah, kamu bagaimana, menerima enggak?
Oh iya, itu kan teman saya, ya kan, teman saya Om katanya. Terus gimana? Ya nggak apa-apa katanya kan. Ya udah nanti saya sampaikan. Aku mungkin dia hari Selasa mau menjenguk gitu. Akhirnya aku sampai Ibu Jeda, ya Bu, ya saya udah koordinasi dengan Amar. Ya dia bilang silakan Ibu mau datang. Kapan? Hari Selasa. Saya bisanya hari Selasa, aku bilang. Nah pada waktu hari Selasa itu kan datang menjenguk kan ke rutan dengan saya. Cuma kebetulan di rutan kan ada yang kabur 7 tahanan kan. Jadi SOP-nya kan karena kabur semua kunjungan ditutup. Nah, otomatis kan pada waktu Selasa itu nggak ada kunjungan. Nah, berdasarkan informasi dari petugas, mas saya nanti dikabarin kapan bisa menjenguknya. Nah, akhirnya kan dikabarin pada waktu Rabu bahwa hari Kamis udah bisa menjenguk. Dan kemudian Amar juga mengabarin sama saya bahwa hari Kamis bisa jenguk. Nah kebetulan saya hari Kamis nggak bisa. Cuma saya bilang gini aja, ya saya tuntun aja dia untuk bisa datang bagaimana prosesnya. Nanti ya pokoknya aman, yang penting udah mau terima. Nah ibu yang penting tinggalkan KTP. Nanti kasih tahu ke rutan, saya kasih tahu ke petugas rutan juga. Kalau ada yang mengunjungi Amar, yang namanya ibu ini, ya silakan, gue bilang. Nanti kasih aja Pak. Nah, itu udah ada seizinnya Amar, gue bilang. Ya udah kan. Nah itulah dia datang pada hari Kamis ya. Itu. Bang, kalau boleh tahu sendiri Bang, kondisi Amar sekarang di dalam seperti apa Bang? Ya kalau ke kondisi Amar ya secara psikis, ya secara psikologis ya pasti ada lah. Ya ibaratnya pasti ya apalah, dengan Iris menikah ini kan pastilah ada semacam goncang sama dia sedikit lah. Tapi kan ya tidak, kita kan selalu menyarankan ya udahlah, itu kan mau tidak mau harus diterima. Karena apa? Ini kan udah keputusan perceraian, kan udah ikrah dan masing-masing udah punya akte cerai. Nah, jadi ya itu tidak lagi dalam penguasaan kamu, Mar. Aku bilang itu kan udah namanya haknya Iris. Nah, itulah yang kami omongkan. Tadi sempat Amar mengatakan menyesal gitu Bang, dengan kejadian ini. Bang. Ya kalau penyesalan kan memang ya mulai dari dia ditahan di rutan Polres Jakarta Barat itu, dia udah selalu mengatakan kita dia menyesal. Karena itu yang selalu dia sesali, itu kebodohan dia, perbuatan ini udah sampai 3 kali. Kemudian dia akibat kesalahannya itu dia tidak bisa membesarkan anaknya sama Iris. Kemudian juga dia digugat cerai. Kemudian bapaknya juga meninggal akibat perbuatannya. Ya, itu memang sangat penyesalan sama dia. Dia selalu itu yang dia ceritain setiap kita menjenguk. Aduh, ya selalu nanyakan berapa lama saya di sini Om. Bisa nggak saya, kalau bisa ringan hukumannya, saya mau nebus dosa saya lagi sama Iris. Kemudian mau membesarkan anak-anak dengan Iris. Nah, kemudian juga ya ibaratnya ini kan baru talak 1, masih adalah peluang dia kan beda. Kalau talak 1 itu kan nggak perlu, kalau mau rujuk kan tidak perlu lagi pernikahan, cukup berdoa aja. Berdoa mungkin dengan dipanggilnya ustadz, ya kiai kan udah langsung suami istri lagi, tanpa harus melakukan pernikahan resmi lagi kan. Nah itu yang selalu dia udah bercita-cita ngomong sama saya itu, kalau saya keluar Om udah banyak produser yang kepingin lagi saya main sinetron, main di film juga dengan Iris katanya. Saya keluar dari sini nggak akan mungkin nganggur katanya. Nah, bagaimana proses ini supaya saya ringan Om katanya. Ya, kamu berdoa aja, aku bilang. Ya, kita kan nanti ya kita ungkap lah di persidangan nanti.
ya bahwa akal inilah adalah penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri, bukanlah untuk diperjualbelikan. Ya yakin aja aku bilang pasti ya insya Allah kalau itu bisa kita buktikan hukumnya kan bisa ringan, dia bilang gitu. Mungkin kan Amar kan ditinggal oleh Iris dan sekarang udah ada Jeda Om. Gimana Om Amar Om? Apa udah ada bangkit lagi gitu Om? Udah nggak depresi lagi? Ya kalau bangkit ya pertama menerima berita itu pasti dia shock lah ya. Karena kan seperti saya bilang kan dia mengharapkan untuk kembali lagi sama Iris, mau nebus dosa-dosanya, kemudian membesarkan anak-anak. Nah begitu dia dapat kabar bahwa Iris mau menikah lagi, ya kan pasti dia shock. Tapi kan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena udah ada cerai kan. Nah, apapun kan nggak bisa. Itu udah hak Iris juga, dia mau menikah apa tidak, kan gitu. Sekarang dengan kehadiran si Jeda Om, Amar gimana Om? Bisa mengisi hati kita, mengisi relung hatinya Amar yang sedih nggak sih ditinggal Iris? Iya kalau saya menengok kan ini persahabatan ya. Belum mengarahnya ke dekat itu saya menengoknya belum lah. Karena ya kedatangannya Mbak Jeddah juga kan niatnya kan mau untuk memotivasi sahabat kan. Sahabat dalam keadaan begini, ya dalam keadaan Amar terpuruk, ya dia mau ngasih motivasi lah untuk bisa bangkit kembali, bisa main sinetron lagi, bisa main film lagi kan gitu. Kalau boleh tahu Jeda ini sahabat dari Amar Zoni itu sahabat apa Om? Apa teman SMP, teman main sinetron? Ya setahu saya kan kenal Bu Jeddah ini kan baru juga. Pada waktu mau berkunjung ya. Cuma saya tanya ke Amar pada waktu dia mau menjenguk itu, saya tanya, ini Bu Jeddah, ya sepengetahuan saya dia ngomong sahabatnya. Dulu pernah, ya tahun 2013, ya kami berkenal lah sama Bu Jeddah. Tapi secara mendalamnya saya tidak paham, Amar tidak cerita juga sama saya gitu. Berarti sebelumnya memang belum ada cerita Mbak Jeddah ini ya, baru ini ya abang tahu ya tentang persahabatan Amar itu. Ya kalau namanya Ibu Jeddah ini, kalau mau berkunjung ini udah lama lah ya. Udah 1 tahun yang dulu lah dia pengen menjenguk Amar. Tapi kan dia Ibu Jeddah ngomong ke kita kan sebagai sahabat, kawan lama, kawan dekat. Dulunya sebelum dia kenal dengan Ranti Maria, nah, kan gitu. Tapi sejak Amar ya kenal Ranti, ya dia nggak pernah ada berhubungan lagi, kata Ibu Jeddah itu. Dan Amar memang tahu nama dia kan, contohnya dia dipersilakan menjenguk. Tapi hubungan sejauh apa, ya kami sebagai PH nggak tahu.